terkait soal bencana alam yang mungkin saat ini menimpa kita. Eh, itu bukan masalah yang terjadi begitu saja, tapi itu mungkin masalah akumulatif yang terus-menerus yang mungkin terjadi saat ini. Nah, eh, ya aku sebelum mulai mungkin aku pengen tahu teman-teman kalau ngelihat di sini, eh, ini kelihatan nggak dari sana? Aku nggak bisa ngeliat baik. Tapi bayangin kalau hutan, bayangin Indonesia seperti ini, seperti apa sih kita nih sebenarnya? Gitu. Indah banget ya. Jadi aku di sini nih terbang waktu itu selama kurang lebih 1 bulan, ikut join sama kapal Rainbow Warrior untuk masuk ke dalam tengah-tengah hutan Papua untuk ngambil gambar keindahan alam Papua. Salah satunya foto ini, semua hijau, semua wow bagus banget gitu. Nah, Indonesia menyimpan salah satu keindahan alam yang sangat kaya, yaitu memiliki hutan hujan tropis terbesar ketiga, nomor 3 setelah Amazon dan Kongo. Dan kita tahu di dalamnya hutan hujan tropis ini, di dalam itu sebenarnya lembab. Nggak ada yang bilang, wah seger gitu, memang seger, tapi sebenarnya lembab banget tuh. Jadi terus pohon gede-gede, terus bunga-bunga liar banyak, terus banyak banget keanekaragaman hayati yang kita mungkin jarang banget kita lihat di toko-toko tanaman dan lain-lain mungkin ya. Terus kekayaan dan keindahan hutan ini mungkin menjadi salah satunya kekuatan kita, selain ada ekosistem laut yang sebenarnya juga menjadi kekuatan Indonesia atau kekayaan Indonesia, yaitu terumbu karangnya yang begitu banyak, begitu luas di dunia, dan kita salah satunya yang terbesar di dunia, di Indonesia. Dan ekosistem hutan dan laut menjadi paru-paru dunia yang nyata sebenarnya. Hutan dan lautan menjadi carbon storage buat kita, yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup kita di bumi ini. Sebenarnya sih kalau aku ya pribadi mungkin ngomong, kita nggak harus nyelamatin bumi kayaknya, tapi gimana cara kita nyelamatin diri kita, kayaknya gitu ya. Aku nggak tahu setuju sama teman-teman juga nggak gitu, tapi aku akan berpikir gimana nyelamatin generasiku gitu. Ya ini aku terbang waktu itu sama burung. Jadi itu mungkin ada ratusan burung hornbill itu keluar dari hutan, dari dalam gitu keluar. Terus aku minta pilotnya untuk bisa nggak kejar itu, terus aku pengen ambil gambarnya, aku bilang. Terus akhirnya ini bisa dapat. Ini yang di dalam sini ada berapa ya? Aku nggak tahu, mungkin ada 50-an, ada mungkin 30-50, dan yang lain masih ada di belakang gitu. Ya begitu indah. Aku bisa ngeliat pelangi terbang, itu hutan semua hamparannya. Ya ini, itu. Ya, kalian bisa ngeliat sendiri habis ini, lihat ya, bayangin. Hutan yang tadi bagus tadi, di dekatnya ada ini nih. Ya, keindahan alam kita saat ini sedang terancam. Kita hidup di mana perubahan iklim kian nyata. Setiap tahun suhu bumi terus naik, dan kita kayak acuh sebenarnya. Jujur, aku ngakuin kita acuh. Aku saksi mata ada di depan situ, dan aku berjuang untuk dapetin gambar ini juga nggak mudah. Dan untuk ngasih tahu orang bahwa kita di kondisi yang sebenarnya tidak dalam kondisi baik, tidak dalam kondisi baik. Dan semakin terus menerus musim hujan telah berubah, jika kering semakin kelontang, sedangkan ketika hujan maka tak kenal jeda. Kita tahu, mungkin sekarang kita baru ini siklon tropis yang ada di Selat Malaka yang hantem
Pulau Sumatera dan Malaysia dan Thailand dan ini wilayah Southeast Asia bagian situ itu lagi dihantam dan itu belum pernah terjadi siklon tropis di daerah itu. Dan siklon tropis akhirnya sekarang muncul di wilayah dekat ekuator yang seharusnya tidak pernah terjadi. Dan kita harus bersiap sama hal-hal itu. Dan ya kita tahu semua ya sawah-sawah jadi gundul. Ini kalau mungkin tahu Freeport gitu. Di ujung sana ada yang tahu di ujung, ini nggak kelihatan di sini ya. Tapi di ujung ini ada glacier. Ya, itu yang tinggal 3 tahun lagi habis. Oke. 3 tahun lagi menurut penelitian habis. Gitu. Dan ya, sawah-sawah gagal panen, semua bencana ekologi dengan intensitas yang begitu besar dan sering. Anak-anak, perempuan, orang tua, mereka yang semua akan terdampak sama kondisi kita saat ini. Dan kita semua berkontribusi atas hal itu. Ini di Timbul Selopo di utara Pulau Jawa. Oke. Ya, namun krisis iklim masih sangat terasa seperti jauh banget. Mungkin ya. Karena aku nggak tahu, mungkin kita berpikir bahwa belum nyampe di kita kali ya, atau kita belum ngerasain di belakang rumah halaman kita belum kena kali ya gitu. Jadi kita belum bisa ngerasain apa-apa. Kita hanya bisa berpikir, oke, itu kan jauh di sana ya, nggak dekat sini ya gitu. Oh itu jauh ya. Oh itu jauh ya gitu. Dan sebenarnya kalau ngomongin soal krisis iklim sebenarnya kan kayak ngawang-ngawang sebenarnya ya gitu. Kita nggak tahu sebenarnya kapan ya sampai ya, atau kita baik-baik aja kok gitu. Sama sebenarnya halnya kayak pinjam plastik gitu. Di dalam tubuh kita nih, aku kemarin habis ngomong sama peneliti plastik dan di dalam tubuh kita nih ada plastik banyak banget. Dan kita nggak nyadarin itu gitu. Dan mungkin nggak sesaat membuat kita sakit, jadi nggak ada masalah gitu mungkin pikirannya ya. Oke. Ya, selama sebentar. Aku nggak tahu ada yang dalam sini sama sini beda. Ya, aku mungkin bisa ditayangin video. Aku selama hampir 20 tahun bekerja sebagai fotojurnalis dan telah mendokumentasikan deforestasi dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, sampai Papua. Kalau mau marah, aku pengen marah gitu. Aku ngelihat hal yang seharusnya tidak dilihat. Aku cuman ngebayangin kalau aku harus mewarisi sama anak-anakku seperti apa. Gitu. Jadi sebagai seorang, aku lahir di Papua 42 tahun yang lalu. Hutan Papua adalah benteng terakhir hutan yang ada di Indonesia saat ini. Setelah tutupan hutan di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi semakin berkurang. Sekarang kita bergantung pada hutan Papua yang tinggal tersisa sebenarnya. Dan deforestasi di Papua terjadi begitu cepat saat ini. Apalagi kita tahu ada program food estate dan bioenergi yang akan mau dikembangkan di sana, dan itu akan membuka 2 juta hektar lebih hutan. 2 juta hektar lebih hutan akan dibuka. Dan itu bisa, kalau aku mungkin kira-kira sekitar 30 kalinya Jakarta kali. Jakarta 66.000. Dan ini akan dibuka 2 juta hektar. Kalian bisa bayangin itu, aku juga nggak bisa bayangin seberapa besar itu. Gajah ini disandra karena kawanannya ngambil
dan akhirnya disandra, terus berapa minggu kemudian dia mati. Gelondongan kayu-kayu diambil. Aku masuk, ini orang rimba yang sudah nggak punya hutan lagi. Mereka tinggal di perkebunan-perkebunan. Ghost net, aku dokumentasiin perburuan hiu sampai ke Asia Pasifik, Laut Hindia Ocean, semuanya aku coba pergi sana untuk melihat kondisi-kondisi ini. Ya, paru-paru dunia, paru-paru kita terus digerus paksa, dan ini semakin mempercepat laju krisis iklim dan tidak terkendali. Padahal hutan mampu menyerap emisi karbon di mana mampu mengurai pemanasan global yang sebenarnya menjadi penyebab krisis iklim saat ini. Total hutan luas Indonesia yang hilang mencapai 250.000 hektar pada tahun 2024. Jadi dan itu luas, lumayan luas, dan akan ditambah lagi dengan program-program sekarang yang harus membuka hutan lebih banyak lagi, gitu. Ya, jadi setelah aku melihat perjalanan hampir 20 tahun ya, dokumentasiin deforestasi dan kerusakan lingkungan lainnya ada di Indonesia, aku nyadar bahwa sebenarnya kita terlalu serakah, dan termasuk aku. Kalau orang bilang, wah kamu dapat foto bagus gitu, kamu dapat foto, wah keren fotonya, tapi sebenarnya aku juga berkontribusi atas mungkin 1-2 pohon yang harus ditebang di situ, gitu. Aku bukan anti sawit atau tidak anti segalanya, tapi kita terlalu serakah mungkin, gitu, untuk mau mengambil semuanya. Jadi aku nggak tahu, teman-teman tahu, ada yang tahu produk sawit itu untuk apa aja? Sampo, minyak dan lain-lain ya. Dari ujung rambut sampai ini kayak aku juga deforestasi rambutku, ya, gitu. Iya, aku kena deforestasi juga. Jadi sampai ujung kaki semuanya kita dari produk sawit, gitu. Jadi memang itu tanaman-tanaman ajaib dan bisa untuk semuanya. Nah, dari situ aku tergerak untuk membuat sesuatu. Aku waktu itu sempat mikir apa yang bisa aku buat untuk membumikan masalah ini sebenarnya, gitu. Aku kerja buat NGO, kerja buat media-media lain di luar, gitu. Terus habis itu aku mikir kayaknya aku punya ribuan jutaan stok foto yang harus aku tunjukkan ke orang biar orang merasa tahu apa yang harus dilakukan. Waktu itu terus akhirnya aku bersama teman-teman dari fotojurnalis juga dan teman lain membuat namanya iklimku.org. Iklimku.org. Nah, dari website itu kami mencoba untuk bekerja sama dengan jurnalis-jurnalis yang ada di Indonesia, yang kami berpikir bahwa ketika aku membuka link semakin luas, orang semakin tahu apa yang terjadi di Papua, apa yang terjadi di Sumatera, apa yang terjadi di Flores, apa yang terjadi di Jakarta, apa yang terjadi di Sulawesi, apa yang terjadi di Bali. Dan kami coba untuk membuka itu terus untuk menunjukkan ke orang-orang bahwa ini loh kondisi kita saat ini. Nah, ini beberapa hasil liputan teman-teman di Iklimku yang tayang ada di iklimku.org. Ya, kami berusaha untuk menjahit kisah-kisah perubahan iklim ini dari berbagai wilayah di Indonesia. Di mana masyarakat adat yang ruang hidupnya terancam, petani dan nelayan yang beradaptasi dengan cuaca yang tak menentu, hingga komunitas-komunitas yang melakukan praktik baik untuk energi alternatif dan menjaga lingkungan mereka.
Ini petani kopi di Gayo yang juga makin terancam saat ini. Kondisinya makin sulit karena kondisi ketinggiannya yang saat ini sudah makin panas. Jadi kopi-kopi Arabica itu makin naik ke atas. Jadi kita bisa bayangkan next time kalau kopi makin mahal, jadi sebenarnya salah kita juga gitu. Dan kawasan hutan yang di atas makin dihabisin lagi untuk buat pertanian kopi. Ini cerita tentang pala di Ternate, di Tidore sana, di mana ratusan dan ribuan pohon pala kena hama ulat, dan itu akhirnya merubah petani-petani tadi jadi jadi buruh angkut pasir di tempat lain. Ya, kita tahu nikel, semua pasti tahu buat baterai dan lain-lain, tapi kondisinya sebenarnya seperti ini nih. Jadi di Sulawesi sana semua dihabisin, wilayah-wilayah mineral diambil, diekstraksi untuk jadi IF, jadi baterai. Sementara untuk memproduksi pabrik-pabrik tadi itu butuhin begitu berjuta-juta ton, bahkan aku nggak tahu seberapa banyak batu bara yang harus diambil untuk memproduksi ini. Jadi sebenarnya ya gitu deh. Jadi dapat sebenarnya ngomong lingkungannya baik dari baterai, tapi sebenarnya ngambil batu baranya banyak banget. Nah, dulu di Mangrenge ini, itu bandeng itu bisa sebesar-besar paha. Jadi terkenal sama bandengnya. Tapi saat ini itu sudah mulai habis karena wilayahnya sudah mulai kena abrasi dan tergerus oleh air laut ya. Ya, saya bekerja untuk beberapa NGO dan surat kabar dari luar negeri yang menjadikan isu ini sebagai headline mereka. Jadi salah satunya aku bekerja untuk New York Times, dan itu lumayan berkontribusi untuk mereka, dan isu-isu yang ada di sini beberapa jadi headline mereka, dan pekerjaan-pekerjaan ini aku pikir orang di luar sana, mungkin bahkan kita, aku juga nggak tahu, tapi banyak dari kita, aku nanya soal masalah-masalah misalnya lingkungan, banyak yang dari kita sebenarnya tidak terlalu tahu banyak gitu. Aku nggak tahu dari teman-teman di sini, dari ngeliat cerita-cerita tadi yang ada di iklimku, apakah tahu apa enggak gitu. Tapi kondisi saat ini itu yang terjadi. Banyak masalah-masalah di daerah, masalah-masalah pangan dan lain-lain yang mulai mengalami krisis gitu. Dan akhirnya mungkin nanti suatu saat akan sampai di meja makan kita, dan itu baru mungkin kita merasakan bahwa oke, belanja sekarang makin mahal, itu makin mahal, ini makin mahal, dan akhirnya cost-nya naik terus gitu. Nah, ini masalah nikel di New York Times, ya ini publikasiku selama bekerja, dan banyak lagi. Ya, ini glacier yang ada di Papua yang bisa mungkin 3 tahun, 4 tahun lagi akan habis. Ini tadinya semua ketutup nih aslinya. Gitu. Ya, aku cukup beruntung untuk bisa mengambil gambarnya ya. Ya, krisis iklim adalah persoalan hidup bersama, bukan persoalan saya, kamu, mereka. Krisis iklim telah merampas banyak hak orang, bahkan spesies lain.
Saya ingin mengutip sedikit, jadi aku ke Papua kemarin ketemu namanya Mama Velomina. Tanahnya, wilayahnya juga terkena proyek untuk pembukaan lahan. Sambil menangis dia ngomong, "Anak," dia bilang, "anak, kau tahu burung saja kalau dia terbang dia bisa mati di tengah jalan." Dia bilang gitu. Kenapa? Iya, kemana lagi dia harus bersinggah, kemana lagi dia harus buat sarang, kemana lagi, terlalu luas hutan yang dibuka, kata mama itu. Aku juga mikir, wah gila gitu. Jadi sampai burung aja kiasannya bahwa dia terbang bisa sampai mati di tengah jalan. Saking luasnya nggak ada tempat lagi buat istirahat untuk burung itu hinggap. Gitu. Kemana lagi burung-burung itu akan pergi? Kemana lagi kami harus mencari pakaian adat? Kemana lagi kita harus mencari sesuatu untuk persembahan kita? Kemana lagi budaya kita? Gitu. Dia melalui Iklimku, kami membuat semua orang untuk marah. Siapa yang nggak marah ngelihat video-video dari Sumatera Utara kemarin, atau dari Aceh, dari Padang, dari Sumatera Barat, dari Jawa Tengah, semua marah pasti. Dan kami pengen buat seperti itu. Aku pikir ketika kita marah, semua bisa bergerak bersama. Kalau aku cuma sendiri susah, aku perlu teman-teman semuanya. Kami semua perlu saling membantu satu sama lain. Kita nggak bisa bergerak sendiri. Kami ingin kemarahan itu menjadi energi untuk bergerak, untuk tidak memandang krisis sebagai isu yang jauh banget. Melalui beberapa visual ini, Iklimku berupaya menyalakan kesadaran bahwa perubahan harus dimulai dari sekarang. Harus dari sekarang, demi memastikan anak cucu memiliki bumi yang layak untuk ditinggali, dengan udara yang bersih untuk dihirup, tanah yang bisa ditanami, dan laut yang bisa biru terus dijaga. Saya berharap teman-teman juga mungkin di sini udah punya HP semuanya dan lain-lain ya. Mungkin dengan perangkat gawai yang kalian punya, saya harap kalian semua bisa menginformasikan atau bisa jadi penjaga gitu untuk bisa nginformasiin ke orang lain apa yang terjadi di daerah kalian dan lingkungan terdekat kepada orang-orang, mungkin lewat media sosial atau manapun bisa membagikan cerita-cerita itu kepada orang lain. Intinya adalah kalau bukan kita, siapa lagi? Aku mungkin hidup di sini, hidup fungsinya hanya untuk mewariskan sebenarnya. Aku nggak punya apa-apa yang untuk diwariskan kepada anak-anakku. Kalian juga mungkin sama, gitu, mewariskan aja. Dan kapan, apa yang mau kamu wariskan aku? Yang kita wariskan ya ini. Alam aja bisa bikin shape hati kayak gini loh. Ini di Papua waktu itu. Aku terbang, pas ngeliat ini nangis juga aku. Bisa ngeliat foto gambar ini. Mungkin itu dari saya. Semua tindakan kita, alam ini semua saling terhubung. Setiap tindakan kita selalu ada konsekuensinya. Jadi terima kasih. Selamat sore semuanya.